Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Abah, dikarenakan kurangnya ilmu dari saya, ada satu pertanyaan dari saya, yaitu nami kula Nurkolis saking Wonokoyo. Yang jadi pertanyaan, saya pernah mendengar ada dawuh bahwasanya ada hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah dan Afdhul Dzikri la ilaha illallah. Tapi mengapa di sholawat wahidiyah berbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah kok tidak la ilaha illallah? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang hadis, ada yang hadis Hasan itu bagus, Imam Bukhari insyaallah kan tidak salah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir la ilaha illallah. Yang ngoncei la ilaha illallah itu guru-guru thariqah. Satu, zikir ismu zat, Allah, 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 sini. Setelah ini lulus, zikir nafi isbat la ilaha dilatifatul illallah. Ada zikir banyak sekali, wukuf, zikir latoif, zikir wukuf, zikir muraqabah, zikir mukasyafah, zikir muraqabah, zikir afdhalul dzikri. Itu baru bisa merasakan ternyata kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak diguroni, sini masih aku Tuhan, aku kuasa, aku mulia. Jadi afdhalul dzikri yang bisa membuka kunci surga adalah praktek rohani bahwa hanya Allah dijadikan tujuan, semua Allah, diriku nol, yang mulia Allah. Bukan ilmiah sing ono tapi rasa. Rasa itu disebut lillah apabila tujuannya ibadah karena Allah. Itu praktek la ilaha illallah. Rasa ini disebut billah apabila pandangannya semua hanya Allah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan yang wujud kecuali Allah. Artinya kini ngerti, tapi artinya memandang segala sesuatu itu dikembalikan. Aku tidak mampu, semua nol, 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 hanya Allah. Ini butuh rasa. Rasa la ilaha illallah itu butuh guru. Ketika masih muncul, masih hidup guru-guru thariqah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, sampai pada syekh-syekh yang ada, termasuk Syekh Imam Ghazali, itu masih memakai zikir karena beliau itu memang orang yang terpilih. Nah sekarang kan murid-muridnya saja yang bukan dipilih, kan meneruskan saja. Makanya kalau kita belajar ya iso belajar masa tidak ada. Akhirnya di Wahidiyah langsung innas sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tunawwirul qulub wa tusilu min ghairi syai'in ila alamil ghuyub. Sesungguhnya membaca selawat termasuk di Wahidiyah, membaca ya Sayyidi Rasul, hubungan dengan Rasul, itu adalah tunawirul qulub, hatimu menjadi padam. Di mana orang mencapai la ilaha illallah itu 360.000 aling-aling. Kitabnya jenis Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar. Muhammad An-Nazili, insyaallah yang ngarang itu mengatakan kalau kamu ingin masuk, ikut kitabnya Naqsyabandiyah, atau ikut Naqsyabandiyah, masuk la ilaha illallah menjadi afdhalul dzikri, harus dihancurkan 360 aling-aling. Lek iku gak hancur pasti nganjet. Lek nganter nang awake berarti aku, ngoten lho. Lek nganjet nang mobile berarti mobilku. Allah kaling-kalingan 300 tidak bukan 100 300 tapi 360.000. Terus di kitab itu diterangkan yang mampu menghancurkan
hijab 360.000 sehingga sampai pada afdhalul dzikri la ilaha illallah yang akhirnya bisa menjadi kuncinya surga, sholawat. Maka sholawat pagi kita turun ya Sayyidil Rasul, itu intisarinya sholawat. Itu begitu. Sekarang suatu ilustrasi. Uang 3 miliar, 5 miliar, atau 14 miliar buat bisa buka dealer cukup Lamborghini. Nek kula ngomong ngaten bener apa mboten? Lamborghini, Bu, enggak tahu, yang tahu apa ya. Harganya sekian miliar, dengan uang sekian miliar bisa membeli ini. Diwoco terus, uang sekian miliar membeli Lamborghini, uang sekian miliar membeli Alfa, silakan 100.000, bila 70.000 tiap hari. Dan ilmu batin menguncai bagaimana cara membongkar rahasia 3 miliar untuk beli mobil. La ilaha illallah kuncinya surga. Bagaimana kita membongkar rahasia la ilaha illallah agar surga itu terkunci. Sedangkan kita la ilaha illallah tapi hati syirik, aku pintar, aku bagus. Padahal dalam hadis diterangkan man la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga siapapun orang yang dalam hatinya ada penyakit aku, penyakit kibir, penyakit sombong. La ilaha illallah diwaca sekian kali tapi tidak bisa menghilangkan penyakit aku, dia syirik nyanyi Gusti Allah, silakan dipikir sendiri. Kita untung temu salat pagi tiap biasa itu bongkar rasa la ilaha illallah itu. Coba la ilaha illallah tempat itu di dalam ilmu tauhid. 1, la ilaha illallah ma'budu illallah. Ya ada Tuhan yang kita sembah hanya Allah, tapi kita ibadah cek ngene, cek ngono. Bagaimana itu? Padahal kita ahli la ilaha illallah. La ilaha illallah maujuda illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah yang wujud, selain Allah tidak wujud. Tapi kita melihat semua wujud, hati tidak bisa nembus hijab. La ilaha illallah matluba illallah. Tiada Tuhan yang kita cari-cari kecuali Allah. Sedangkan kita tidak pernah mencari Allah, yang dicari selain Allah. Lalu tidak menemukan pembimbing. Kita ini kebentur makhluk semua. Panjang mencari pahala api, tapi tidak pernah menemukan Tuhan. Pada hidup ini disuruh mengabdi, kata Abah Agus tadi, illa liya'budun, tapi kita tidak pernah mengabdi pada Tuhan. Sembahlah aku, tapi kita tidak pernah nyembah siapa. Hati kita buta, bukan apa-apa karena ketutupan, tapi sudah untung, sudah Islam isi untung, surga tempat kita. Tapi urusan ini urusan pada Allah, bukan urusan surganya. Oke? Okay? Jadi la ilaha illallah bukan la ilaha illallah ucapan, tapi la ilaha illallah itu praktek proses untuk mencari. Nah, proses untuk mencari la ilaha illallah siapa ahlinya? Ya Rasulullah. La ilaha illallah gandengannya Muhammadur Rasulullah. Cari Rasulnya. Kita mau coba ya Sayyidi, bukan minta pada Rasul, karena itu ada unsur untuk menemukan la ilaha illallah di situ. Muhammadur, tidak ada kata sambung. La ilaha illallah gandeng Muhammadur Rasulullah. Artinya kalau panjang ingin buka rahasia surga, bahagia, ridho Allah dari Muhammadur Rasulullah ini. Makanya ada orang ibadah tapi gak diakui mati Kanjeng Nabi. Wassalam sudah. Ngerti nggih?